Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Gilang Gumilar dari Mewah Cloud. Nah, pada materi video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengelola bisnis manager. Nah, pada pagi hari ini saya bertemu dengan Mas Adi. Halo Mas Adi, gimana kabarnya? Halo Mas, sehat walafiat. Oke, Mas Adi, kita sharing-sharing di channel saya ya. Oke, Oke, siap siap. jadi informasi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengelola banyak admin pada akun BM kita. Nah, ini tujuannya adalah untuk sebagai backup ya. Jadi andai kata sewaktu-waktu akun kita bermasalah, misalkan kena AME, lalu ada restriksi lainnya gitu. Nah, nanti admin cadangan kita ya itu yang akan bisa menghandle. Seperti itu tujuannya Mas. Jadi ini penting banget, sangat saya wajibkan buat teman-teman untuk memiliki yang namanya tim ya. Tim sebagai admin, tim advertiser itu bebas ya. Jadi di sini teman-teman bisa saja langsung buka bisnis manajernya seperti ini. Kita bisa masuk ke dalam menu pengguna, lalu pilih orang. Nah, di sini kita akan mengundang tim atau orang lain untuk mengelola bisnis manajer milik kita. Ya, jadi ada dua cara ya Mas Adi ya. Kita bisa tambahkan orangnya langsung atau kita bisa tambahkan partner. Jadi antara BM ke BM gitu. Jadi BM orang lain bisa kita manage seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan tim partner atau orang ke dalam BM kita. Jadi di dalam menu pengguna, masuk ke menu orang seperti ini, kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini, contohnya Mas. Nah, di sini kita bisa menambahkan, caranya adalah klik undang orang seperti ini. Ya. Oke, lalu kita masukkan email Facebooknya mereka. Maksudnya bukan email Facebook ya, email apa saja. Yang penting nanti email ini akan mendapatkan notifikasi undangan untuk kelola bisnis manager. Ya, ya kalau misalkan emailnya juga digunakan untuk email Facebook ya nggak masalah. Tapi intinya ketika kita menginput email di sini, email itu akan mendapatkan notifikasi bahwa mereka sudah kita undang untuk mengelola bisnis manager milik kita. Seperti itu, Mas. Contohnya, misalkan saya akan coba tambahkan email baru, misalkan seperti ini @gmail. Oke, seperti ini. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini kita akan berikan aksesnya itu apa? Ya, contohnya misalkan kita akan berikan akses parsial, jadi tidak semua fitur bisa di-manage oleh orang tersebut. Ya, ini tergantung siapa yang akan kita berikan akses, apakah itu developer kah, ataukah tim CS kah, gitu. Jadi kita berikan izinnya. Misalkan saya ingin memberikan akses sebagai seorang developer ya. Kita bisa pilih untuk kelola aplikasi dan integrasi, atau jika kita ingin menambahkan admin baru, kita bisa full kontrol penuh semuanya seperti ini. Dan di sini juga ada opsi lanjutan seperti ini. Misalkan di sini opsi lanjutannya adalah untuk manage keuangan. Misalkan dia bisa untuk kelola iklan, kelola metode pembayaran dan lain sebagainya. Nah, jika ini saya jadikan admin cadangan, maka kita bisa centang semua seperti ini. Nah, ada baiknya kita harus kontrol ya. Dengan memberikan akses penuh seperti ini, maka mereka akan berlaku sebagai admin juga. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan orangnya kita nggak kenal atau orang yang baru kenal, nggak dipercaya, nah ini harap hati-hati teman-teman ya, karena ada juga beberapa klien saya yang memberikan aksesnya ke seorang advertiser dan tiba-tiba ada kecurangan gitu Mas. Ini case-nya pernah saya tangani gitu. Jadi diberikan akses ke BM, dipercaya untuk kelola iklan, tiba-tiba pemiliknya itu ditendang dari BM, dikeluarkan dan BM-nya dikontrol penuh.
oleh si advertiser gadungan tadi gitu, dan dipakai untuk ngiklan mas gitu. Jadi akun BM-nya dipakai untuk ngiklan, yang kena tagihan adalah si klien saya kayak gitu. Kenapa? Karena di akun iklannya sudah pakai kartu kredit dari si klien, jadi enak banget tuh, tinggal make, yang kena tagihan adalah si klien gitu. Makanya kita harus berikan akses ini kepada orang-orang yang bisa kita percaya saja. Oke. Dan juga akun cadangan ini bisa kita gunakan ke ini mas, akun cloningan ya. Akun cloningan tuh artinya kita punya 2 akun yang nggak usah dipakai saja, itu akun fake nggak masalah gitu, tidak mesti harus diverifikasi, tapi tujuannya adalah jika sewaktu-waktu kita ada masalah kena AME, itu pasti akan ada batasan, misalkan nggak bisa akses akun iklan, nggak bisa akses WhatsApp gitu. Nah nanti si akun cadangan ini yang berfungsi sebagai admin baru, di mana nanti kita bikin akun baru atau punya tim lain, akun lain, nanti kita berikan aksesnya ke akun itu gitu. Jadi ini sebagai cadangan aja sewaktu-waktu jika kita ada masalah seperti itu. Contohnya yang paling sering itu adalah kena hack gitu ya. Facebook itu walaupun sudah canggih ya, tapi akan ada aja bug atau vulnerable yang bisa dimasuki oleh si hacker. Ketika akses Facebook kita tidak bisa login, biasanya itu si hacker akan mengeluarkan pemilik BM ya terlebih dahulu untuk dikuasai penuh. Nah itu jangan khawatir, nanti kita bisa recovery, tapi recovery-nya ini oleh tim Facebook dia akan diberikan kembali keadaan kondisi semula. Contohnya misalkan di akun saya yang ini saya punya 2 admin ya. Nah 2 admin ketika akunnya sudah di recovery, maka Facebook itu akan mengembalikan ke keadaan default seperti ini sebelum dihack gitu. Seperti itu nanti tujuannya untuk membuat akun admin cadangan. Oke, lanjut kita setelah berikan akses kelola semua, kita bisa klik selanjutnya seperti ini. Dan di sini kita akan berikan asetnya. Ya, asetnya. Jadi misalkan kita akan berikan akses ke aset kita, misalkan akses ke fanpage. Misalkan ada 1, ya kita berikan 1. Kalau misalkan ada banyak, ya kita pilih dia, misalkan mau kita berikan akses ke fanpage yang mana gitu. Nah fanpage yang mana, lalu izinnya gitu. Jadi setiap aset itu punya izinnya masing-masing. Misalkan buat konten, aktivitas komunitas, bisa manage pesanan telepon, bisa kelola iklan, bisa lihat pendapatan seperti ini. Nah di sini ada tambahan lagi untuk akses parsial ataupun kontrol penuh. Nah, saya akan pilih yang ini. Lalu di sini adalah pengalaman halaman baru, dan halaman klasik ini udah tidak dipakai lagi, jadi nggak perlu kita pilih ya. Oke. Lalu misalkan akun iklan, nah kita pilih juga. Tapi biasanya kalau akun iklan ini nggak akan bisa dipilih nih, gitu. Ini tombol undangnya ini akan mati. Jadi harus kita login dulu si usernya, login dulu, dia kelola mungkin 1 minggu, 2 minggu, baru nanti kita bisa berikan akses atau izin untuk kelola akun iklan. Jika baru di invite, ini biasanya nggak akan bisa terpilih gitu. Nah ini kalau saya kosongkan, nah ini akan bisa kita pilih. Oke, saya pilih ini tombolnya aktif ya, akun iklan. Kalau saya pilih ini, nah ini hilang, makanya ini nggak saya pilih. Nah ini tombol undangnya dia akan aktif lagi. Lalu kita pilih katalog. Katalog ini kalau misalkan ada, kita bisa pilih. Jika tidak usah. Nah yang paling penting adalah aplikasi dan pixel seperti ini. Sekali lagi, untuk aplikasi, katalog akun iklan itu biasanya nggak langsung aktif ya. Jadi si usernya harus login dulu, baru nanti kita bisa berikan aksesnya. Oke, lalu pixel jika ada pixel, akun Instagram jika ada, seperti ini. Nah ini juga nggak bisa langsung dipilih ya. Jadi dia harus login dulu ke akun BM kita. Oke, jika sudah, kita bisa klik undang
seperti ini Mas. Jadi nanti di emailnya Mas Adi kita akan dapat email bahwa kita diundang untuk mengelola BM yang mana gitu ya. Nanti kita tinggal klik link di dalam emailnya dan nanti kita akan dipaksa untuk login ke dalam Facebook ya. Akun Facebooknya bebas Mas, boleh apa aja. Yang pasti ketika dia klik linknya dan sedang login ke akun Facebooknya, maka akun Facebooknya itu yang akan bisa kita kelola gitu, yang bisa memanage BM-nya ini gitu. Jadi pastiin misalkan emailnya beda, lalu akun Facebooknya beda. Yang penting ketika linknya dibuka, dia buka akun Facebooknya mana, nah akun Facebooknya itu yang akan bisa ngelolanya. Seperti itu Mas. Sampai sini ada pertanyaan Mas? Sampai sini cukup ngerti Mas. Oke, paham ya. Ini cukup mudah sih sebenarnya. Paham. Oke, Iya, jika paham, udah kita klik undang. Nah, seperti ini. Tinggal kita tunggu untuk orang tersebut untuk membuka emailnya. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah. Jadi nanti tinggal diaplikasikan saja. Jadi misalkan kalau saya case-nya mungkin akun cadangannya adalah akun istri atau akun saudara. Ini kan case-nya Mas Adi akun abangnya ya, kakaknya ya. Iya. Jadi cari amannya kita harus buat akun cadangan untuk recovery kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya Mas. Iya betul, tujuannya sebagai backup gitu. Memang saya mewajibkan ya, berdasarkan case-case yang udah gitu. Kalau kita tidak menambahkan akun cadangan, sewaktu-waktu kita kena AME, ya itu kita nggak bisa kelola Mas. Itu yang merugikan diri kita gitu. Kalau kena AME ini hal-hal yang dilarang itu masih sama kan Mas? Terkait dengan yang dilarang sama Facebook yang seperti Mas webinar sebelum-sebelumnya gitu, menjelaskan tentang AME. Untuk AME sendiri, Facebook tuh nggak pernah ngasih tahu Mas. Oh gitu. Iya, Facebook itu nggak pernah ngasih tahu ketika kita kena AME. Ala kita udah ngapain nih? Itu nggak pernah dikasih tahu. Itulah jeleknya Facebook. Kalau dibanding tetap masih ada tidak kepastian ya Mas. Kalau banding baru kita bisa lah. Nah nanti memang walaupun Facebook tidak memberitahu kenapa kita kena restriksi, kena batasan ya, itu biasanya Facebook cuma infoin bahwa Anda melanggar panduan komunitas. Nih panduan komunitas kita nih syaratnya ini. Nah itu kita tinggal cek aja nih, mungkin apa nih yang kira-kira bagian mana, term apa yang dirasa kita melanggar. Dan kita kan nggak pernah tahu ya kita melanggar apa, kesalahan apa. Nah itu jeleknya Facebook, itu nggak pernah ngasih tahu kita salahnya di mana gitu. Iya benar. Tapi ya kita coba banding aja. Biasanya ada info gitu ya. Ada info term apa, misalkan Anda melanggar, misalkan postingannya tidak sopan atau kita melakukan spamming komentar gitu. Biasanya ada tuh. Nah, tinggal kita banding dan kita minta maaf aja gitu. Iya gitu. Kemarin udah kena AME, banding dibukanya lagi gitu Mas. Ya, dan jeleknya lagi Facebook itu tidak memiliki layanan akses support ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat. Mas Adi udah dapat? Udah kemarin ada apanya, ada pilihannya untuk banding. Bukan, kontak support langsung dengan tim Facebook. Ada Mas. Oh ya udah, syukurlah. Karena memang nggak semua orang bisa memiliki akses live chat ke kontak support. Jadi orang-orang tertentu saja. Tapi biasanya karena kita sering langganan bertup up mungkin Mas. Langganan apa Mas? Langganan untuk top up ibaratnya iklan. Pembayaran itu iklan gitu. Ya. Kita kan rutin. Ya betul, biasanya seperti itu. Mungkin itu salah satunya diberikannya fasilitas itu mungkin. Iya, jadi memang nggak semua. Jadi biasanya itu yang dikasih akses live chat untuk kontak support biasanya adalah orang-orang yang advertiser, developer, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki akses live chat ke kontak support, ya beriklan dulu lah supaya dibantu. Oke, mengenai tadi verifikasi BM,
Nah, di sini sampean bisa lihat ya. Kebetulan ini akun BM saya yang baru. Untuk melihat apakah BM kita sudah diverifikasi atau belum, kita bisa klik di info bisnis seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat status verifikasinya saya ditolak nih. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk bisa verifikasi ini kita bisa klik di lihat detail atau nanti bisa masuk ke sini ke pusat keamanan. Saya akan coba klik yang ini dulu. Nah, seperti ini Mas. Jadi nanti kalau teman-teman yang sudah ikuti panduan tutorial cara instalasi Meywa, biasanya di sini akan muncul tombol untuk verifikasi bisnis seperti itu. Dan jika belum, berarti belum ikuti panduan saya secara lengkap atau mungkin ada missing step-nya lah. Gitu. Jadi nanti kita bisa untuk verifikasi Business Manager caranya di sini. Oke, mungkin itu aja panduan singkat saya bagaimana caranya menambahkan akun cadangan ke dalam BM teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di materi video saya selanjutnya bersama saya Gilang Gumilar dari Meywa Cloud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.